Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kajian kita mengenai menentukan medan magnet. Kemarin kita sudah bahas bagaimana menghitung dan menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus. Yang kemarin ada dua ya, ada kawat lurus yang panjang dan ada kawat lurusnya yang pendek atau panjang tertentu. Hari ini kita akan lihat bagaimana menghitung dan menentukan arah medan magnet pada kawat yang melingkar. Mari kita lihat bersama. Medan magnet selain timbul pada kawat lurus yang diberi arus, medan magnet juga timbul pada kawat yang bentuknya lingkaran. Ya, kurang lebih seperti gambar. Nah, sekarang begini. Kalau di kawat lingkaran ini kita lewati arus, efek arusnya akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Ya. Nah, yang pertama coba kita lihat bagaimana menghitung medan magnet pada pusat kawat. Ya. Di pusat kawat. Dalam hal ini pusatnya katakanlah di titik O. Kita tidak usah menjabarkan rumusnya ya. Nah, medan magnet di pusat atau di titik 0 ditulis mu 0 dikali arus dibagi dengan 2 dikali dengan A ya, berbanding lurus dengan arus, berbanding terbalik dengan jari-jari kawat lingkaran. Nah, inilah rumus medan magnetik di pusat kawat lingkaran. Nah, selain timbul medan magnet di pusat, nanti pada kawat ini juga timbul medan magnet di luar ya, atau di sekitar kawat. Boleh jadi dihitung nanti berapa medan magnet di sini. Atau bisa aja dihitung, ditanya medan magnet di sebelah kanan kawat. Bisa aja di dalam kawat, atau di dalam papan tulis, atau boleh jadi di luar ya. Berapakah medan magnet di titik ini di sekitar kawat. Nah, kita ambil aja satu titik ya. Kita katakanlah titiknya di sini. Biasanya di sumbu kawat ya, kawat lingkaran. Yang mana berjarak dari pusat kawat lingkaran sejauh X. Bagaimana menghitung medan magnet di sumbu atau di titik S? Caranya begini. Coba kita tarik garis khayal yang menyinggung tepi lingkaran sampai ke titik S ya, lebih kurang seperti gambar gitu ya, sehingga membentuk sudut. Katakanlah sudut yang dibentuknya terhadap garis mendatar X adalah alfa ya, sehingga kalau ini A ini X, katakanlah sisi miringnya R ya. Maka kalau ditanya bagaimana medan magnet di titik S atau istilahnya di sumbu kawat lingkaran ya, maka ini ditulis B di sumbu adalah kalikan B di dalam atau di pusat kawat lingkaran dengan variabel sin pangkat 3 alfa. Di mana perhatikan gambar. Kalau mau dicari nilai sin, ya, coba kita lihat segitiga. Sin itu sisi mana per mana? Ingat ya, definisi sinus adalah demi sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sisi depannya A, sisi miringnya R, ya. Di mana di sini perhatikan gambar, nilai dari R adalah pakai Pitagoras ya, akar dari sisi A dikuadratkan dijumlah dengan sisi X dikuadratkan. Inilah medan magnetik di sekitar kawat lingkaran ya. Boleh jadi ditanya di pusat. Kalau di pusat gunakan rumus yang ini ya. Seandainya ditanya di luar pada jarak tertentu dari pusat kawat, gunakan persamaan kita apa? B0 dikali sin pangkat 3 alfa. Nah, catatan seandainya kalau ditanya, coba hitung medan magnet untuk N lilitan. Artinya kalau ini kita anggap kawat lingkarannya 1 ya, persamaan ini,
maka seandainya nanti kawat itu terdiri dari beberapa lilitan, katakanlah untuk N lilitan kawat, ya, maka seandainya kalau ditanya untuk N lilitan kawat, rumus kita yang tadi tinggal dikalikan berapa banyak lilitan kawat yang diberikan pada kumparan atau gambar tersebut. Nah, inilah menghitung medan magnet, ya. Kalau kawatnya satu gunakan ini, tapi kalau kawatnya lebih dari satu, kalikan jumlah lilitan kawat tersebut. Setelah ini kita akan jelaskan bagaimana menentukan arah medan magnet pada kawat lingkaran. Baik, yang berikut coba kita lihat bagaimana menentukan arah medan magnetik yang terjadi pada kawat lingkaran. Gunakan kaidah tangan kanan mirip dengan kawat lurus, cuma sedikit kita rubah. Kaidah tangan kanan di kawat lingkaran, ibu jari ini menyatakan arah medan magnet, kemudian 4 lipatan jari yang lain itu menyatakan arah arus, ya. Kalau di kawat lurus terbalik, ibu jari arah arus, 4 jari yang ini menyatakan arah medan magnet. Tapi di kawat lingkaran terbalik, ya. Justru ibu jari ini arah dari medan magnet, 4 jari yang lain ini menyatakan arah apa? Arah arus. Baik. Coba kita terapkan kembali. Bayangkan putaran arah arus. Arusnya yang ini, ya. Arus kita muter seperti gambar. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan, kemana arah medan magnet di pusat kawat? Bayangkan, ya. Arusnya muter seperti ini. Ibu jari arahnya kemana? Masuk menembus bidang papan tulis. Berarti berdasarkan kaidah tangan kanan ini, arah medan magnetnya kemana? Masuk ke dalam. Ingat, kalau masuk simbolnya apa? Simbolnya silang. Berarti arah medan magnet di dalam kawat lingkaran silang artinya masuk. Demikian juga kalau ditanya kemana arah medan magnet di luar kawat, nah karena di dalamnya silang, otomatis di luarnya pun arahnya silang atau masuk menembus bidang papan tulis. Ingat, ya. Putaran 4 jari ini adalah arah arus, sementara ibu jari atau jempol ini menyatakan arah medan magnet, ya. Arusnya muter ke sana, medan magnet kita arahnya apa? Masuk menembus bidang kertas. Nah, satu lagi ada aturan yang lain, yaitu aturan skrup, ya, aturan skrup. Nah, aturan skrup ini begini. Jika arah arus putar ke kanan, maka arah medan magnetnya gimana? Ini kita misalnya punya sebuah pulpen yang di sini ada skrupnya, ya. Coba sebentar, ya. Nah, kalau pulpen ini skrupnya kita putar ke kanan, maka nanti arah spidol ini kemana? Atau pulpen ini kemana? Masuk ke dalam, ya. Jadi kalau putar ke kanan, arahnya masuk, ya, atau silang. Nah, sebaliknya, jika putar ke kiri, maka arahnya gimana? Arahnya keluar. Ya, kalau keluar tandanya apa? Tandanya titik, ya. Masuk silang, keluar titik. Ingat, ya, ini aturan yang lain, yaitu apa? Aturan skrup. Jika putar kiri keluar, putar kanan masuk. Kita lihat.
Karena arusnya putar kanan, kalau putar kanan B-nya gimana? Masuk. Seandainya arusnya putar kiri, maka B-nya keluar. Ya, silakan. Mau pakai tangan kanan boleh, mau pakai aturan skrup juga boleh. Mana yang menurut kita yang paling gampang untuk dipahami, gunakanlah cara tersebut.